Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, kita lanjutkan lagi sharing kita dalam bahasa Arab. Dan hari ini saya mencoba untuk sharing tentang ungkapan-ungkapan yang ada di bandara. Ungkapan yang ada di bandara. Dan ini sharingnya tentang bahasa Arab Amiyah ya. Arabiah Amiyah. Untuk kawan-kawan semua yang mau banyak dapat sharing tentang bahasa Arab apapun itu, silakan bisa di komen atau mau kasih masukan, kasih saran yang membangun supaya channel ini lebih baik lagi. Silakan akan diterima masukan-masukannya. Semoga nanti banyak hal-hal baru lagi yang bisa kita saling sharing di sini. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa ungkapan besar di bandara. Kenapa penting di bandara? Karena bandara ini salah satu hal yang kalau kita pergi ke satu tempat, pasti karena kita bukan orang Arab, pasti kita akan pakai atau melewati bandara. Nah, ini penting karena ketika kita tiba, nanti kita perlu apa, nanya ke orang Arab asli itu sudah tahu ungkapan-ungkapannya. Kita coba, meskipun nantinya akan berkembang lebih banyak lagi ya, tapi saya berikan dulu segini. Mengikuti yang sebelumnya. Contoh bahasa Arab Amiyah ketika di bandara. Sebelumnya kita sudah tahu fin dan win. Nah, di sini saya pakai fin. Kalau kita mau tanya ke orang Arab, di mana kamar mandi atau toilet? Kita tahu bahasa Arabnya kamar mandi itu hammam. Maka kita pakai pola bahasa Arab Amiyahnya, tapi bahasa Arab bendanya nggak boleh berubah, kamar mandinya nggak boleh berubah. Kita pakai finil hammam. Kita tanya finil hammam. Nah, itu nanti dia akan mengerti, oh ini orang lagi mau cari kamar mandi. Atau fini dauratil miyah, di mana toilet. Dauratil miyah itu toilet. Fin dauratil miyah. Itu kalau kita lagi mau kamar mandi, mau ke toilet, itu biasanya kita nanyanya kayak gini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita di bandara mau nanya tempat, ya kan? Nanya tempat ke orang, dan kita dapat jawaban dari orang nih. Paling kita kan nanya tempat orang, di mana kamar mandi, terus dia jawab. Nah, ketika dia jawab itu kita mesti tahu jawabannya. Apa jawabannya? Misalnya dia bilang, imshi ala tul, jalan lurus saja. Itu maksudnya imshi ala tul, jalan lurus. Wadkhul yamin, lalu belok kanan. Yamin kanan, yumna yusra. Imshi ala tul wadkhul yamin, jalan aja lurus lalu belok kanan. Dia ada belokan kanan. Jangan lurus terus, kalau ada belokannya kanan. Karena dia bilangnya jangan sampai bingung. Nanti ketika kita udah nanya di mana kamar mandi, dia bilang imsya'atul wadkhul yamin. Nah, kita kalau nggak ngerti, nggak akan tahu arahnya di mana. Meskipun kalau di bandara itu pasti ada tandanya. Nah, itu nanti kita akan masuk tuh belajar tentang tanda-tanda di tempat-tempat umum. Tapi itu nanti belum sekarang. Nanti tanda-tanda di tempat umum ketika di Arab itu apa dan artinya apa, itu nanti. Atau wadkhul yamin atau wadkhul shimal atau yasar. Nah, itu. Ya. Lanjut ke yang ketiga. Ini nanya mau kemana.
Winrai atau Winteru, mau kemana, mau pergi kemana. Kalau kita lagi ketemu sama orang Arab, kita nanya mau pergi kemana, itu nanyanya kayak gitu. Nah ini yang keempat, selanjutnya yang keempat ini lahzah min fadlik. Lahzah min fadlik ini adalah bagian dari bahasa Arab fusha, tapi dipakai di bahasa Arab Ummiyah. Hal ini membuat kita jadi tahu bahwa bahasa Arab Ummiyah nggak bisa berdiri sendiri kalau nggak bahasa Arab fusha. Bahkan pertanyaan fin, win, ish itu pun didasari dari bahasa Arab fusha. Ish itu dari kata Aisyai, ada apaan, apa. Fin, win itu fi'ain. Lish, li aishi. Nah, itu kayak gitu. Dasarnya tetap dari bahasa Arab fusha, enggak ujuk-ujuk langsung jadi bahasa Arab, meskipun itu nanti tergantung dari lahjah wilayah orang-orangnya ya, lahjah wilayah orang-orang. Baik, saya lanjutkan. Allah min fadlik, itu yang keempat. Yang kelima, min fadlik atau lau samaht, excuse me. Nah itu maksudnya, min fadlik atau lau samaht, excuse me. Kalau kita lagi mau gangguin orang nih, dan karena kita ada butuh sama dia, maaf nih gitu, kita mau tanya ini. Dan biasanya kalau kita lagi agak sibuk, kita jawabnya yang di atasnya tuh, Allah min fadlik gitu. Bentar tunggu sebentar gitu. Itu biasa bahasa kita. Atau jawabnya yang bawah, istin suwai, tunggu sebentar. Nah, tunggu sebentar ya. Lanjut ke bawahnya. Kalau kita lagi di bandara, itu biasanya kan kita bawa barang. Nah itu kita ngomongnya haqqi atau li. Nah ini punya saya, ini milik saya. Nah itu ngomongnya apa yang punya saya. Contohnya di situ saya taruh syantah atau haqibah. Syantah atau haqibah itu tas travel, tas perjalanan, atau tas punggung lah, atau koper. Nah itu. Selanjutnya ada, kalau kita udah ngomong banyak gitu kan, udah nanya-nanya, masa kita nggak nanya di dari mana. Nah ini saya kasih inta minin, kamu dari mana. Inta minin, dia ngomongnya int, enggak anta, inta minin. Dan ini jadi kebiasaan orang kita di Indonesia nih, yang biasa ngomong ente ya. Orang Arab di sana pakai bahasa Arab Aminah ngomong anta, itu pakainya inte. Kayak didengar orang Indonesia ketika itu mereka kesini, datang ke Indonesia, dengarnya kayak ente, kayak ente jadi ngomong. Sehingga orang kita nih banyak ngomong ente gitu. Bahasa ente itu dari bahasa Amiyahnya orang Arab. Inti menin, kamu dari mana? Kita jawabnya ana min. Kalau dari Indonesia, ana min Indonesia. Kalau dari Malaysia, Singapura, sebut saja namanya. Atau dari, mau nyebut apa, Palestina, dari Inggris, Britania, Jerman, Almania, Jepang, Yabania, boleh silakan. Intinya dari sana, jangan ngarang-ngarang. Nah yang terakhir,
ketika kita udah nanya-nanya kayak gitu, kadang mungkin kemampuan bahasa Arab kita tidak lebih baik dibanding bahasa Inggris kita. Maka kalau kita mau nanya orangnya, kita udah nanya pakai bahasa Arab, takutnya kepentok lagi, maka kita bisa nanya nih pakai bahasa Arab. Betitkalem Inggrizi, apa kamu ngomong bahasa Inggris? Apa kamu bisa bahasa Inggris? Betitkalem Inggrizi atau betitkalem Arabi. Kalau kita lagi ketemu sama orang yang kelihatannya dia bukan orang Arab, tapi dia ke Arab, maka kita bisa ngomong sama dia betitkalem Arabi atau pakai bahasa Inggris. Ya kalau bahasa Inggris sudah pasti bisa semua lah. Kita nanya pakai, apa kamu bisa bahasa Inggris? Can you speak Arabic? Nah itu bisa pasti. Kita pasti punya kemampuan itu. Tapi kalau nanya orang Arab, apakah dia bisa bahasa Inggris? Pakai bahasa Arab, maka ini yang kita gunakan dalam bahasa Arab kami ya. Betitkalem Inggrizi. Nanti dia biasanya kalau dia punya kemampuan, dia akan langsung jawab dengan bahasa Inggris. Nah, baik, ini dia beberapa ungkapan dasar sederhana ketika kita sedang ada di bandara. Adapun untuk nanti rambu ketika di bandara, tanda-tanda umum ketika kita ada di satu tempat, di jalan atau di mana, itu nanti ada sisi yang lain dan nanti akan dijelaskan, insya Allah. Akan kita coba sharing-sharing. Untuk masukannya, saran bisa tulis di komen. Semoga suka, semoga senang, dan bisa menambah pengetahuan baru bagi teman-teman semua. Dan semoga Allah berikan kebaikan, keberkahan untuk kita dalam menuntut ilmu. Ini bagian dari majelis ilmu dan Allah berkahi semoga. Insya Allah. Itu saja. Saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.